wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Widiana. Di sini saya membahas di bab 13 yaitu Dynamic Routing IGRP Cisco Channel Part 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar nih mengenai static routing. Di static routing itu setiap jalur antar network itu harus kita tulis secara manual di setiap networknya. Nah, misalnya router 1 itu dia ingin menuju ke network 3. Nah, kita itu harus mengetik perintah IP route secara manual. Nah, kalau jaringan itu bertambah besar, di sini kita bisa tambahkan 1-2 router dulu. Misalnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, maka semua router lain itu harus diperbarui satu persatu ya teman-teman. Ini jelas tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, disinilah dynamic routing bisa digunakan. Pada dynamic routing, router itu akan saling bertukar informasi routing secara otomatis. Jika ada network baru, itu router lain itu akan langsung mengetahuinya tanpa konfigurasi manual di setiap routernya. Nah, di sini itu saya akan membuat topologi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router 1. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC1 ya teman-teman, yaitu dikenal C1. Lalu kita bisa ketikkan masukkan IP-nya titik 10.1. Kita tekan nol dan kita bisa lalu kita masukkan ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu dikenal C0. Masukkan IP-nya. Kita juga ketikkan SH ya teman-teman. Ini selanjutnya kita konfigurasi si router 2. Kita masuk ke interface yang mengarah ke PC2 yaitu dikenal C1. Masukkan IP-nya. Ketikkan SH keluar, kita lanjut ke interface yang mengarah ke router 1 yaitu dikenal V0. Masukkan IP-nya. Kita SH juga. Kalau sudah, kita akan konfigurasi ID di setiap isinya. Kita juga masukkan gateway-nya. Gateway-nya. Ini saat ini jika kita coba ping di PC1 ke PC2 itu belum bisa ya teman-teman, karena ini itu belum ada. Nah, di sini kita bisa cek router 1 show IP. Nah, di sini tuh si langsung itu adalah C ya teman-teman, yaitu connect. Nah,
sekarang kita akan bahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Nah, kita akan cari tahu nih perbedaannya. Kalau static routing itu kita harus menuliskan IP root, lalu IP tujuannya, dan subnet dan juga contohnya nih. Tapi kalau dynamic kita itu tidak menggunakan seperti itu. Untuk dynamic routing kita akan memakai Exertis connected network ya teman-teman. Sini kita bisa buat note. Kita akan memakai Exertis connect seperti ini. Kita akan menggunakan ini. Nah, dalam dynamic routing, router itu akan mengikat atau meromasikan network yang terhubung langsung kepadanya. Nah, di sini tuh kita bisa pindahkan dulu, lalu kita bisa buka si router satu. Nah, di sini kan kita fokus pada bagian C, teman-teman, yaitu connected. Nah, di sini tuh ada 10.10.10.44, yaitu yang ini, dan ada 192.168.10.0 yang mengarah ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita bisa copy. Lalu kita bisa buat nom. Nah, yang tadi itu 192.168.10.0/24 ya, teman-teman. Nah, yang atas ini yaitu yang mengarah ke 0/0. Terus yang di bawah ini itu yang mengarah ke 0/1 ya, teman-teman. Terus ini. Lalu kita bisa lihat di router 2 juga. Show IP. Nah, di sini juga ada yang C itu 10.10.0 dan ada juga yang 192.168.20.0. Jadi dia juga akan dibuat portnya. Ini yang mengarah ke gig 0/0, dan yang bawah tadi itu 20.0/124 yang mengarah ke gig 0/1. Nah, artinya sepertinya teman-teman, jika router 1 itu akan beritahu router 2, saya punya network 10.10.10.0 atau 19.10.0. Nah, router 2 itu akan menyimpan informasi tersebut di table routingnya. Kita bisa lihat di sini tuh yang bagian C itu sudah ada 10.10.0 dan ada juga 968.20.0. Lalu si router 2 itu akan bertanya lagi ke si router 1 kalau dia itu sudah mempunyai yang 10.10.0 tapi dia belum punya yang ini 1968.10.0. Nah, maka itu langsung saja di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing secara otomatis di networknya, yaitu yang ini 1968.10.0 dan jualnya itu pakai yang ini ya, teman-teman, 10.10.1. Jadi jika dynamic routing ini hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satu routernya saja. Begitupun sebaliknya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengenal protokol dynamic routing. Nah, dan dynamic routing itu ada beberapa protokol. Ada RIP, itu jarang digunakan ya. Lalu ada yang namanya AIGRP. Jadi dia itu router Cisco bertemu ya, teman-teman. Dia itu hanya khusus Cisco. Lalu ada OSPF. Itu adalah open standard. Nah, misalnya router Cisco itu pertama dengan klien yang bisa menggunakan ini. Lalu ada yang namanya dia juga open standar, tapi dia itu beda dengan SKS ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi yang IGRP. Kita bisa mulai konfigurasinya. Di sini kita bisa masuk ke router 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan router. Itu tanda tanya. Itu ada autonomous ya, teman-teman, yang kita bisa milih nih, atau dari 1 sampai 65535. Nah, misal kita akan menggunakan 10, maka di
di router juga harus gunakan yang sama teman-teman, yaitu 10. Kita lalu kita bisa masangkan IP network yang akan dipromosikan di router 1, yaitu yang ini ya teman-teman. Perhatikan yang 192 ini. Dan jika sudah, kita bisa exit. Kita lakukan juga di router 2 itu, terus kita exit saja. NCFV hanya sampai teman-teman 10. Selanjutnya kita akan langsung masukkan IP yang akan dipromosikan di router 2. Kita bisa perhatikan nah, di sini itu ada peringatan bahwa 10.10.0 itu sudah ada di router 2. Nah, untuk mengeceknya kita bisa bilang di show IP IGRP network. Nah, di sini itu sudah ada IP 10.10.10.1. Nah, angkanya sudah bertambah lagi teman-teman. Kita juga bisa lanjut ke network yang kedua. Lalu kita juga bisa cek dengan do show IP. Nah, sekarang itu muncul ini ya teman-teman, huruf yang bukan itu ATCF. Kita juga bisa di router 1. Sudah ada yang 20.0, padahal tadi itu kita tidak masukkan IP yang 192.168.20.0 Nah, tapi di sini itu dia itu langsung ada ya teman-teman, yaitu dinamakan dynamic routing. Kita bisa coba tes dari bisi 1 ke bisi 2. Nah, di ini itu sudah saya bisa ya teman-teman, sudah TTL. Kita juga coba yang kirim surat. Di sini itu violet. Kita coba lagi karena itu violet. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti dynamic routingnya itu sudah berhasil. Di sini kita bisa pindahkan ke sebelah sini. Sekarang kita akan menambahkan router yang ketiga ya teman-teman. Dan seperti ini, sebenarnya kita akan masang IP di bisi kecil. Kita akan konfigurasi NGNP, tapi kita akan dikonfigurasi hanyalah si router 2 dan router 3. Menurut router 1 itu dia tidak, karena dia tidak menambahkan network baru, sedangkan di router 2 itu ada network baru, yaitu yang ini 20.20.1. Di sini kita bisa buka si router 2, kita bisa exit, lalu kita bisa masuk ke interface yang ini ya teman-teman, yang mengarah ke router 3. Kita bisa masukkan IP-nya. Kita juga bisa nama SH. Baik, kita akan konfigurasi di router 3. Kita masuk ke enable config. Lalu kita akan masuk ke yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Itu interface lalu kita bisa masukkan itu. Kita juga bisa ketikkan nama besar, lalu kita bisa exit dan kita masuk ke yang mengarah ke
PC 3 ya teman-teman, yaitu Keynote V1. Masukkan ID-nya. Lalu kita ketikkan SH. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi HCLP di router 3. Di sini kita bisa exit. Lalu kita akan ketikkan HCLP. Di sini akan 10 karena harusnya sama. Nah, lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan. Yaitu akan saya pakai network. Selanjutnya kita akan kita HCRP di router 2. Router 2 kan sudah HCRP cukup aktifkan si network yang baru. Kita bisa exit. Menggunakan 10. Kita tambahkan network yang ini. Di sini itu ada peringatan ya teman-teman, karena dia sudah ada. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan to show IP HCLP network. Nah, di sini sudah ada 10.10.1. Kalau sampai itu si router 1, router 3 harus dikonfigurasi agar tahu caranya. Nah, kalau dynamic itu hanya di router 2 saja, itu yang dinamakan itu di router 2. Untuk router yang lain yang jauh itu tidak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Kalau di sini router 3 itu sudah mengaktifkan atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, lalu router 2 itu akan mengaktifkan atau mempromosikan ke router 1. Nah, jadi nantinya router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network di router 3. Nah, kita bisa cek di router 1. Masuk ke enable config. Nah, di sini tuh sudah ada ini ya teman-teman, yang 192.168.30.0 dan juga sudah ada yang 20.20.0. Padahal di router 1 itu kan tidak kita konfigurasi. Nah, inilah kekuatan dari dynamic routing. Kita bisa cek juga di router 3. Show IP root. Di sini tuh sudah ada yang 192.168.10.0 dan juga ada 10.10.0 ya teman-teman. Jadi itu otomatis ada teman-teman. Sekarang kita akan coba tes kirim paketnya dari PC 2 ke 3. Nah, di sini tuh awal-awal itu pilot. Kita bisa. Nah, di sini tuh dia sudah proses ya teman-teman. Kita juga akan kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini tuh successful. Selanjutnya kita akan konfigurasi HCLP yang menggunakan VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan setup terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch-nya. Kita masuk ke enable config dan lalu kita juga bisa buat VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN 40 dan VLAN 50 seperti ini. Lalu kita bisa exit. Kita juga bisa masukkan port fisik ke VLAN 40 ya teman-teman. Kita ketikkan switch saja. Sini kita switch port akses 40. Kita bisa exit. Kita masukkan yang
port 5 ke VLAN 60 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek dengan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Di sini kita bisa ke interface 1. Lalu kita juga bisa ketikkan switch port mode. Ini saya singkat saja. Nah, jika sudah, kita bisa buka si router 3. Kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke sini ya teman-teman, yang mengarah ke switch. Kita masukkan ID-nya. Ketika SH, selanjutnya kita akan membuat sub interface VLAN 40. Kita bisa exit, kita ketikkan interface gig 0/2. Di sini saya menamainya 80. Kita ketikkan encapsulation 1Q 40. Lalu interface itu akan masuk ke interface 40 VLAN 40. Kita masukkan ID-nya. Kita bisa exit. Kita juga akan membuat yang untuk VLAN 50. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya. Maaf. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke 5. Di sini tuh awal-awal akan pilot. Kita coba lagi. Di sini tuh sudah successful ya teman-teman. Kita juga akan kirim paket dari PC 3 ke 4. Nah, di sini juga akan successful. Tapi kalau PC 1 dan 2 itu akan berkomunikasi dengan PC yang ada di VLAN 40 dan 50, itu pasti belum bisa ya teman-teman, karena kita belum push konfigurasi di routingnya. Sekarang kita akan mulai konfigurasinya. Kita bisa buka router 3. Kita exit. Lalu sekarang kita bisa ketikkan EIGRT 10. Di sini harus sama akannya. Kita masukkan networknya. Nah, kita juga akan masukkan yang ada di VLAN 50. Nah, di sini kita bisa ini info yang baru kita akan tambahkan. Kita bisa cek dengan show IP. Nah, di sini
sini kita bisa spasi. Nah, jadi di edit ketika itu network dari V40 dan 50 itu akan dipromosikan ke Rote RP ya teman-teman. Kita bisa cek di router 1. Kita masuk ke enable show IP route. Di sini kita bisa spasi. Nah, di sini itu untuk itu muncul pada semua network yang baru teman-teman. Kita juga cek di router 2. Show IP route. Nah, di sini kita juga sudah ada huruf ya teman-teman untuk semua network sebenarnya kita bisa teks akhir. Kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 4 di VLAN 4. Di sini sudah tersusun. Lalu kita juga akan kirim dari PC 2 ke PC 5. Ini di sini juga akan successful ya teman-teman. Nah, yang berarti dynamic routing sudah bekerja secara sempurna. Sekian, terima kasih atas pembahasan di top 13 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.